saya. Nama saya Riden Alter Sihaan. Saya lahir dan besar di Medan. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Kalau kita lihat di brosur, saya adalah seorang dokter gigi. Saya akan ceritakan sedikit bagaimana saya pada akhirnya bisa menjadi seorang dokter gigi. Saya lahir dan besar di Medan. Saya kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Tetapi saya ingin bagikan kepada saudara-saudara satu hal yang unik. Pada waktu itu, selepas SMA, saya ingin berkuliah. Tentunya sebagai anak yang baru lulus SMA, dia melihat kira-kira jurusan apa yang akan dipilihnya. Dan tahukah saudara bahwa pilihan pertama saya adalah bukan FKG. Pilihan pertama saya adalah ekonomi, Fakultas Ekonomi. Karena waktu itu saya sangat termotivasi dengan orang-orang yang bekerja dengan dasi, orang-orang yang saya lihat hidupnya makmur, ya, pakaiannya rapi, ke kantor pakai jas, sehingga hal itu mempengaruhi saya untuk berkeinginan menjadi seorang ekonom. Maka pilihan pertama saya adalah ekonomi. Dan pilihan kedua saya lah Fakultas Kedokteran Gigi. Tapi saudara tahu, pada waktu pengumuman, ternyata yang lulus adalah bukan pilihan pertama, tetapi pilihan kedua. Biasanya, pilihan pertama akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi seseorang, karena itulah pilihan yang diimpikannya. Pilihan kedua tentunya di bawahnya. Jadi saya sebenarnya pada waktu pengumuman dan saya lulus, saya tidak senang-senang banget. Karena harapan saya adalah saya lulus harusnya ekonomi, sesuai dengan pilihan pertama. Tapi it's okay. Saya percaya Tuhan yang sudah bekerja, akhirnya saya mulai mengikuti kuliah itu. Tetapi karena awalnya saya memang belum atau tidak terlalu suka dengan FKG, kuliah saya tidak berjalan dengan mulus. Sampai akhirnya di tahun kedua, semester 3 atau keempat, saya berencana meninggalkan perkuliahan saya. Pada waktu itu lagi ujian, saya tidak mempersiapkan diri dengan baik, akhirnya saya tidak menyelesaikan ujian itu dan saya tinggalkan kampus pada waktu itu. Saya tidak pernah datang lagi, saya tidak pernah melihat hasil ujian, saya tidak pernah datang untuk mengisi kartu rencana studi berikutnya, dan saya tidak pernah datang kuliah di semester berikutnya. Hal itu terjadi beberapa bulan. Akhirnya 1 semester saya tidak datang, 2 semester saya tidak kuliah, 3 semester saya tidak kuliah. Dan hampir sekitar 2 tahun, saya tidak pernah kembali ke bangku FKG. Sampai akhirnya, Tuhan bekerja melalui orang-orang yang mengasihi saya. Saya disadarkan, dan saya kembali melanjutkan perkuliahan saya. Nah, pada waktu saya kembali, saya berusaha menutupi wajah saya tentunya, malu. Ingin keluar, tapi ternyata kembali lagi. Nah, akhirnya saya berhadapan dengan dosen pembimbing, dosen yang mengatur perkuliahan saya. Kemudian, pendek cerita, dia coba lihat kartu hasil studi saya. Nilai-nilai saya selama saya kurang lebih 3 semester. Apakah masih memungkinkan untuk melanjutkan kuliah apa tidak? Akhirnya setelah dihitung, oh, masih bisa melanjutkan kuliah. Tetapi saya harus membayar semua denda-denda uang kuliah, dan ternyata saya boleh melanjutkan kuliah dengan catatan saya harus menyelesaikan sekian banyak SKS dalam semester yang harus saya segera ikuti. Kalau tidak, dia katakan,
kamu Riden harus DO. Tantangan yang begitu besar. Saya harus menyelesaikan berapa banyak mengejar ketinggalan, dan itu harus selesai dalam semester yang pendek. Kalau tidak, saya harus DO. Pendek cerita, saya berdoa, akhirnya saya mulai bisa mengikuti perkuliahan kembali dan tidak DO. Itu momen pertama, di mana saya kembali dari keinginan untuk meninggalkan kampus FKG, akhirnya mulai menyenangi dan mencintai Fakultas Kedokteran Gigi. Sampai tahun 2000. Ini hal kedua yang terjadi dalam hidup saya. Itu pengalaman pertama. Hal kedua, tahun 2000, pada waktu itu diadakan Kampore, Pathfinder Kampore Uni Indonesia Kawasan Barat di Sibolangit. Pada waktu itu, kami, pembina Pathfinder, diangkat menjadi panitia. Ketuanya pada waktu itu Dr. Hantono dan Kak Baktia. Nah, pada waktu Kampore itu, saya sedang menjalankan koskap, koas, di satu bagian di kedokteran gigi, di rumah sakit gigi dan mulut. Pada waktu rapat dimulai, persiapan untuk Kampore dimulai, ya, kelihatannya saya punya keinginan dalam hati saya akan tetap bisa membantu Kampore, tapi saya akan tetap bisa menyelesaikan kuliah saya. Itu keinginan saya dalam hati. Sampai akhirnya, keinginan itu saya sampaikan kepada almarhum Dr. Gigi Hantono Tandiki. Saya katakan, Dr. Tan, Kak Tan adalah dosen saya waktu itu di USU. Saya akan membantu Kampore kita. Tapi saya juga harus tetap ikut kuliah. Artinya, pagi saya kuliah, koskap, siangnya setelah koskap saya ke lokasi perkemahan, malamnya saya dari perkemahan kembali ke Medan, lalu besok paginya kembali ke Sibolangit, begitu terus-menerus selama 5-6 hari perkemahan. Tapi saudara, apa kata jawaban Dr. Tan pada waktu itu? Dia bilang, Riden, kamu harus memilih. Kamu ikut Kampore, atau kamu ikut koskap. Kamu tidak bisa lakukan keduanya. Kamu harus memilih. Kalau kamu ingin Kampore, kamu tinggalkan koskap. Kalau kamu ingin koskap, kamu tidak perlu ikut membantu Kampore. Kata-kata itu berniang-niang di dalam pikiran saya. Waduh, apalagi nih Tuhan? Di saat saya sudah mulai menikmati perkuliahan, sudah mulai koskap, tetapi saya dihadapkan pada pilihan yang sulit. Harus meninggalkan koskap. Lalu muncul ide dalam pikiran saya, oke, kalau itu yang Dr. Tan inginkan, saya akan menghadap kepala bagian. Saya akan katakan apa yang terjadi, dan saya ingin kira-kira profesor pembimbing saya akan memberikan jawaban yang mendukung saya. Karena tentu kuliah adalah lebih penting. Lalu saya menghadap kepada kepala bagian, profesor itu, seorang perempuan. Saya ceritakan tentang Kampore, kegiatan itu apa. Saya ceritakan tentang saya sudah di bagian yang dibimbingnya sekarang. Saya mengharapkan dia akan memberikan jawaban yang mendukung saya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya sudah ceritakan itu, lalu dia katakan, Riden, kalau menurut saya, sebaiknya kamu ikut Kampore. Kamu tinggalkan koskap. Karena kegiatan itu kan penting. Itu mungkin tidak akan terulang lagi. Tapi koskap, kan kamu bisa mengulangnya lagi 6 bulan ke depan. Aduh! Itu jawaban yang sebenarnya saya tidak suka. Yang saya inginkan adalah, profesor saya itu kan mengatakan, oh, nggak bisa. Kamu harus ikut koskap. Masa kamu tidak koskap hanya karena kegiatan Pathfinder? Itu jawaban yang saya inginkan. Tetapi apa yang saya harapkan berbeda dengan apa yang diberikan oleh profesor itu. Saya berpikir, kok seorang profesor yang notabene orang Islam memberi jawaban begitu? Saya mulai mencoba merenungkan jawabannya. Dan saya doakan. Akhirnya saya berkata, oh Tuhan, kalau memang ini adalah rencanamu, saya akan jalan. Walaupun
Di awal tadi saya bilang, saya sudah meninggalkan kuliah beberapa semester, artinya sudah terlambat. Kemudian saya harus menunda lagi menyelesaikan koskap 1 semester. Itu berarti akan tertunda lagi. Tapi it's okay. Kalau memang itu rencana Tuhan, saya akan siap. Akhirnya sambil kesimpulan, oke, saya tidak lanjutkan koskap saya karena saya harus mengikuti perkemahan Pak Feder Kampore di Sibolangit. Itulah salah satu tantangan kedua selama masa kuliah. Sampai akhirnya, berkat pimpinan Tuhan, saya bisa juga menyelesaikan perkuliahan saya. Akhirnya dilantik sebagai dokter gigi. Kemudian setelah selesai perkuliahan kedokteran gigi, saya bekerja di Lampung sebagai dokter pegawai tidak tetap. Itu tahun 2003 sampai 2006. Hari Senin sampai Jumat saya di lokasi PTT. Hari Jumat sore saya kembali ke Bandar Lampung, bergereja di rumah sakit kita, kegiatan Pathfinder, ikut kegiatan choir, lalu hari Senin pagi saya kembali ke lokasi, begitu seterusnya selama kurang lebih 3 tahun. Akhirnya selesai sampai 2006, kemudian saya selesai PTT di Lampung, saya memulai kerja di Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, di dalam kehidupan saya ini, kalau saya mau bagi 3 bagian, maka Medan, Lampung, Jakarta merupakan sepertiga dari bagian-bagian yang penting dalam hidup saya. Nah, sekarang kita akan coba, saya akan cerita bagaimana Tuhan memimpin saya memulai perjalanan di Jakarta. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Saya tidak mau bilang miskin karena Tuhan selalu memberikan berkat yang cukup. Tapi kita bukan keluarga yang berkelimpahan, berkelebihan. Sehingga untuk menjadi dokter gigi itu merupakan suatu berkat yang luar biasa. Biasanya setiap dokter gigi tentu punya keinginan untuk memiliki praktek sendiri atau klinik gigi. Itu juga terpatri dalam keinginan saya. Kapan saya punya? Kapan saya punya? Suatu hal yang tidak mudah diwujudkan tentunya dengan keadaan keluarga. Tapi puji Tuhan, Tuhan bekerja melalui orang-orang yang kadang tidak kelihatan. Dia membuka pintu, sampai akhirnya, puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk memiliki praktik sendiri seperti idaman semua dokter gigi yang ada di dunia. Memulai sebuah klinik sendiri, mengelola sendiri, memiliki pegawai, memiliki partner. Itu adalah hal yang baik, yang indah, yang diidam-idamkan oleh dokter gigi. Berjalan, hari demi hari. Sampai akhirnya, saudara tahu, kita semua melihat apa yang terjadi. Pandemi COVID-19. Pada waktu Kak Vera Manalu menghubungi saya, boleh share dong sebagai dokter gigi, apa yang bisa di-sharing selama masa ini. Saya ingin katakan ada banyak hal yang bisa saya sharing kepada kita. Klinik di tempat saya bekerja sudah tutup sejak tanggal 25 Maret 2020 yang lalu. Itu berarti sudah sekitar 4 minggu. Klinik tutup. Sebagai seorang manusia, kalau kita ditanya, apa yang Anda pikirkan kalau klinik tutup? Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, tentu kita akan bilang, wow, sangat rugi kalau klinik tutup. Tidak bisa praktek, berarti tidak ada income. Kalau tidak ada income, bagaimana bayar pegawai? Bagaimana bayar cicilan? Bagaimana bayar biaya-biaya lain?
bagaimana bayar asuransi dan sebagainya, bagaimana membayar tagihan. Itu pasti muncul dalam pikiran kita. Satu sisi, kalau kita hanya memikirkan itu, kita akan stres. Memikirkan hal-hal yang semuanya hanya berdasarkan uang, dan uang saja. 1 bulan tidak bekerja. Bagi seorang yang biasa bekerja memang cukup memberatkan. Bahkan bisa membuat stres. Tetapi sering sekali dalam keadaan yang terjepit, sering sekali akan muncul ide-ide yang baik, yang tidak akan pernah muncul kalau itu dalam keadaan yang normal. Sekarang timbul pertanyaan. Sharing sedikit. Kenapa klinik gigi banyak itu tutup atau dianjurkan tutup? Sebagaimana kita ketahui, COVID-19 adalah suatu penyakit yang penularannya melalui sentuhan dan droplets. Apa itu droplets? Droplets adalah tetesan dari air liur atau lendir saat batu dan bersin. Jadi artinya, dokter gigi menjadi orang dengan resiko tertular COVID paling tinggi kalau dia tetap praktik dengan kondisi saat ini. Karena tentu, kalau dia praktek, pasien harus buka mulut. Pasien mungkin batuk, keluar air liur, muncrat, itulah penularan yang paling berbahaya dari COVID. Makanya Persatuan Dokter Gigi Indonesia menganjurkan semua dokter gigi untuk menutup klinik dan hanya melayani kasus-kasus dental emergency saja. Sampai saat ini, berdasarkan informasi yang kami dapat, sudah ada sekitar hampir 40 orang dokter atau dokter gigi yang meninggal. Bisa bayangkan, ada begitu banyak dokter yang meninggal. Ada yang karena tertular dari orang lain, ada juga yang karena tertular pada waktu bekerja di klinik. Sehingga pemerintah kita memberikan peraturan selama pandemi COVID ini. 1, pakai masker. Yang kedua, stay at home. Yang ketiga, physical distancing. Saya mau membawa pemikiran kita dari apa yang sudah saya alami. Physical distancing. Artinya, kita berjauhan secara fisik. Kalau kita berjauhan secara fisik, berarti kita berdiri sendiri. Berdiri di kaki kita sendiri. Saya merenungkan hal ini dalam. Dan saya akan membawa pemikiran kita kepada makna rohani. Bahwa itu artinya setiap orang harus bertanggung jawab untuk keselamatan dirinya sendiri. Artinya, keselamatan setiap orang tergantung dari hubungannya dengan Tuhan. Tidak boleh ikut-ikutan orang lain, tapi harus diri sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk mengakhiri kesaksian saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Tidak mudah untuk menyelesaikan perkuliahan saya. Cukup lama. Tidak mudah untuk memulai sebuah klinik. Tetapi Tuhan bekerja membuka jalan melalui cara-cara yang tidak saya duga. Sampai akhirnya tiba pandemik, di mana apa yang sudah diusahakan itu berhenti untuk sementara. Sekarang pertanyaannya, apakah saya harus marah dengan keadaan ini? Apakah saya harus mengeluh dengan keadaan ini? Saya katakan tidak. Karena saya percaya sebagaimana Tuhan sudah memimpin saya di masa yang lalu.
Dia juga akan memimpin saya melewati masa-masa ini. Saya bacakan kutipannya. Di dalam buku Ellen G. White, Life Sketches, halaman 196, paragraf 2. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. Kita tidak perlu takut untuk masa depan kita, apa yang akan terjadi setelah pandemi ini, kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan sudah memimpin kita jauh lebih lama sebelumnya dibanding hari ini. Itu yang saya selalu pegang dalam kehidupan saya. Yang kedua, itu dari kutipan renungan. Dari Alkitab, saya selalu pegang kata-kata ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami dan selanjutnya tidak melebihi. Mari kita lihat 3 poinnya. Bahwa pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Poin pertama. Yang kedua, kalaupun ada pencobaan, Tuhan akan memberi jalan keluar. Dan yang ketiga, kita dapat menanggungnya. Dengan kata lain, kita akan menang. Roma 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita di dalam segala perkara yang akan disanggupkan Allah untuk dimenangkan. Apapun masalah yang kita hadapi, pencobaan, ujian, ingatlah bahwa itu adalah kesempatan untuk naik. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana perjalanan hidup saya yang naik turun, saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan pada masa-masa kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan untuk kesaksian yang sudah disampaikan oleh Dr. Riden. Kiranya kita semuanya boleh dikuatkan melalui kesaksian ini. Baik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta B. Situmorang. Ya, sudah bisa kedengaran, Bu Rina? Oke, terima kasih. All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I never love and just give in His presence daily live. I surrender, Lord. I surrender, Lord. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Make me Savior, holy God. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender, Lord. I surrender, Lord. All to Thee, my
Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Puji Tuhan untuk lagu puji yang sangat indah, sangat merdu, yang boleh membawa jiwa kita terangkat semakin dekat kepada Tuhan. Baiklah, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ketua Gereja Mahasiswa Hari ke-7 Conference Jawa Kawasan Timur, yaitu Pendeta Leonard Mamento. Kepada Pendeta dipersilakan. Sudah. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Boleh kedengaran suara saya? Jelas, Pendeta. Oke. Baik. Tentunya pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji membesarkan namanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh tiba di hari ke-25 lewat 100 hari berdoa. Dalam situasi COVID-19 ini, untuk malam hari ini paling tidak ada satu dampak positif yang saya dapatkan. Pertama-tama tentunya terima kasih untuk Kak Vera yang telah memberikan kesempatan dan tentunya panitia memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di hari yang ke-25 ini. Kembali saya sampaikan tadi, salah satu dampak positif virus corona adalah boleh ketemu sahabat-sahabat lama walaupun lewat Zoom. Ya. Walaupun lewat Zoom, dan boleh mengenal sahabat-sahabat baru lewat Zoom ini. Kalau tidak mungkin bisa saja tidak pernah ketemu atau tidak pernah kenal. Tapi puji Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan lewat ibadah 100 hari berdoa. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk share screen. Host boleh ya? Host kita? Boleh, Pendeta, silakan. Ya, Pendeta. oke. Boleh, silakan Pak Pendeta. Gimana share screen-nya ini? Di bawah itu Pak Pendeta ada share. Oke, Oke, bisa kelihatan kira-kira? Bisa Pendeta, bisa. Oke, terima kasih. Baik, saya mengutip hanya yang subjudulnya. Subjudul, kalau seharusnya tema kita saat ini adalah berseru kepada Yesus dalam waktu kesesakan, paling tidak dalam minggu ini ya. Tapi saya ambil subtemanya adalah marilah beristirahatlah seketika. Paling tidak dalam social distance ini ya, kita paling tidak hanya di rumah ya. Hanya sekali-sekali keluar kalau ada kebutuhan yang mendesak ya, kebutuhan yang mendesak. Mari beristirahatlah seketika untuk kita
lebih banyak menggunakan waktu untuk sukacita di dalam Alkitab, ya, memiliki sukacita dalam Alkitab. Itulah judul pada hari ini atau malam hari ini. Namun pertanyaannya adalah, apakah di dalam zaman seperti ini, ya, di abad seperti ini, apakah orang-orang atau umat Tuhan masih bersukacita di dalam Alkitab? Apakah kita masih bersukacita? Tetapi saya meyakini dan memastikan bahwa malam hari ini kita yang mengikuti, kita masih tetap bersukacita di dalam Alkitab. Kita aminkan itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pendeta Mark Finley di dalam Tidak Tergoyahkan, buku Tidak Tergoyahkan halaman 168, di mana manusia saat ini semakin hari semakin sibuk. Sehingga seringkali mengatakan bahwa sulit untuk mencari waktu, untuk menempatkan waktu, dan lain sebagainya. Di dalam bukunya ini dituliskan begini, setiap halaman kitab suci menyatakan kasihnya, kalau kita menyadarinya. Akan sangat mengecewakan Tuhan atau mengecewakannya kalau kita seringkali terlalu sibuk untuk membacanya. Ada istilahnya mengatakan bahwa Alkitab hanya dijadikan obat untuk ngantuk dan lain-lain sebagainya. Lalu yang saya kasih warna berbeda ini menarik untuk kita renungkan, kesibukan adalah musuh kerohanian. Siapa di antara kita tidak sibuk setiap hari? Walaupun sekarang ini agak berkurang kesibukan kita karena kita bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, dan lain-lain dari rumah. Lalu hamba Tuhan ini mengatakan, kesibukan itu adalah kanker rohani yang melemahkan energi jiwa. Mengapa tidak menggunakan waktu membaca firman Tuhan hari ini? Menarik kutipan ini untuk kita renungkan. Sesibuk-sibuknya kita setiap hari, atau paling tidak dalam 12 jam itu, atau jam kerja di perkantoran atau di perusahaan, di rumah sakit ada 8 jam. Ya. Tetapi paling tidak di 24 jam itu, nasihat kutipan ini adalah gunakan waktu untuk kita membacanya hari ini. Lalu dikatakan, jangan mengesampingkan Alkitab. Ya. Pelajarilah sabdanya dengan banyak berdoa. Jangan hendaknya engkau mengesampingkan karena ada buku yang lain. Pertanyaan saya, kira-kira buku apa kegemaran kita selain Alkitab? Atau apakah buku yang lain itu? Tentunya saudara-saudara bisa menjawabnya berbeda. Ya, berbeda. Tetapi secara umum, buku yang lain itu yang umumnya digunakan oleh manusia ini yaitu gadget. Yang dikatakan di dalam tanda petiknya adalah banyak atau sedikit banyaknya telah merampas waktu di dalam membaca Alkitab. Syukur-syukur di dalam gadget kita, memang kita sering kali kita buka, baca, mendengarkan, merenungkan hal-hal rohani. Tetapi kitalah yang mengetahuinya. Alkitab meyakinkan dosa, dengan jelas dinyatakannya jalan keselamatan dari dalam firman Tuhan. Ditunjukkannya suatu pahala yang gilang gemilang dan mulia. Dinyatakannya kepadamu seorang juru selamat yang sempurna, dan diajarkan kepadamu bahwa hanya oleh kemurahannya yang tidak terhingga engkau dapat mengharapkan keselamatan. Dari mana kita mendapatkan pengetahuan ini atau pemahaman ini? Tentunya melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu,
jangan nomor duakan. Kalau saya simpulkan kalimat ini, tulisan nasihat bagi sidang, jangan nomor duakan firman Tuhan itu atau Alkitab dengan bacaan yang lain. Ya, dengan bacaan yang lain. Puji Tuhan untuk nasihat firman Tuhan ini. Nah, apalagi penghalang kita? Mungkin ada juga penghalang-penghalang tadi, seperti tadi adalah kesibukan. Adalah kesibukan kita. Ya, mungkin kesibukan kita. Tanyakan di dalam hati. Ini adalah di dalam bacaan kita 100 hari. Menjadi penghalang. Apakah yang menjadi penghalang yang terbesar untuk melewatkan waktu yang berkualitas untuk Tuhan? Apakah ada penghalang yang kita pada akhirnya mohon kepada Tuhan untuk kita singkirkan agar supaya memang benar-benar kita memiliki waktu yang berkualitas untuk pembelajaran kita akan firman Tuhan, dan ditambahkan yang penting lainnya adalah waktu yang berkualitas di dalam berdoa. Di dalam buku kita atau bacaan 100 hari berdoa ini ada pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita minta atau kita renungkan dalam kehidupan kita. Minta Tuhan untuk memberikan kepada Anda kerinduan yang lebih besar untuk melewatkan waktu bersama dengan Tuhan. Alkitab tidak lain dimaksudkan untuk sulit dipelajari. Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang dikatakan kita berbicara atau menyampaikan itu kepada kita melalui Alkitab. Datanglah dengan kerendahan hati dan berdoalah sebelum Anda membacanya. Lalu mungkin Anda dapat membaca dan merenungkan hanya satu ayat atau sebagian kecil daripada firman Tuhan setiap hari. Tetapi paling tidak adalah, kembali saya ingatkan atau tekankan lewat bacaan kita adalah bagaimana kita memang benar-benar merindukan atau bersukacita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam ayat kita hari ini, ya, ayat kita hari ini berkata di dalam Yeremia pasalnya yang ke-15 ayat 16, sangat menarik ayat kita malam hari ini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Mari kita renungkan menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Kalau kita dapati, kalau kita pelajari, tiga kata ini, menikmatinya, kegirangan, kesukaan, adalah kata-kata yang bersamaan, hampir bersamaan. Karena kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikmat atau menikmati, merasa puas dan senang, mengecap, mengalami sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. Kegirangan adalah kegembiraan, keriangan, sangat riang gembira, atau kesukaan, kegirangan. Nah, lewat ayat ini, apakah kita memang benar-benar menikmatinya ketika kita membaca akan firman Tuhan? Di dalam terjemahan Living Bible mengatakan bahwa itu merupakan pemberian Tuhan makanan pada saat saya lapar. Bagaimana kita merindukan sesuatu makanan ketika kita lapar? Ya, karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan apa? Kegemaran. Ketika kita telah menikmatinya, ketika kita menikmati kegembiraan, ketika kita merasakan kesukaan
kesukaan di dalam mempelajari akan firman Tuhan, maka akan semakin hari kita semakin mengasihinya. Semakin hari kita semakin suka untuk membacanya. Karena itu disebutkan tadi adalah makanan bagiku yang lapar. Terjemahan bebasnya. Nah, apa manfaat-manfaat atau kegunaan-kegunaan ketika kita merenungkan firman Tuhan? Yang pertama adalah firman Allah bagaikan suatu mata air. Ya, firman Allah bagaikan suatu mata air. Ini keterangan dari Yeremia pasalnya yang ke-15 ayat 16 di dalam buku Bible Commentary. Menyebutkan begini. Sebagaimana makanan yang dimakan itu tidak berfaedah kecuali alat pencernaan seseorang dapat menyediakannya untuk diisap di dalam darah, demikian juga firman Allah tidak berfaedah kecuali diterima di dalam ingatan dan menjadi pokok renungan kita. Ya, merenungkannya setiap saat itu akan berfaedah bagi kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang pemuda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Saya mengutip ayat ini oleh karena kegiatan kita, kebaktian kita di dalam 100 hari berdoa ini diprakarsai oleh Departemen Pemuda. Ya, tentunya adalah berdasarkan firman-Mu. Bagaimana amanat kepada orang-orang muda yang diberikan, yang tentunya harus berdasarkan firman Tuhan. Makanya di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, tentunya ini adalah ayat tema untuk orang-orang muda. Firman Tuhan berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat. Tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kembali, pengkhotbah mengatakan bahwa kalau kita renungkan akan ayat ini, tentunya semuanya itu didapatkan ketika kita mencintai atau merasa senang, bersukacita, ada kegirangan, ada kesukaan di dalam merenungkan firman Tuhan setiap hari. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam Christian Education halaman 58 berkata, tidak ada yang lebih diperhitungkan dalam meningkatkan kecerdasan daripada mempelajari kitab suci. Ya, tentunya Amsal 1 ayat 7, ayat yang terkenal, takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan atau hikmat. Ya, tidak ada buku lain yang begitu berkuasa mengangkat pikiran yang memberikan kepada kita, yang memberikan kepada panca indera seperti kebenaran-kebenaran yang luas dan mulia dari Alkitab. Jika firman Tuhan dipelajari, ya, saya ulangi, jika firman Tuhan dipelajari sebagaimana mestinya, manusia akan memiliki pikiran yang luas, suatu karakter yang mulia, dan tujuan hidup yang teguh yang jarang terlihat di zaman seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang-orang muda, renungkanlah kutipan ini. Tidak ada yang kita dapatkan lebih daripada ketika merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mencintai firman Tuhan yang menumbuh kembangkan karakter kita. Dan pemahaman kita lebih luas ketika kita merenungkan firman Tuhan. Lebih lanjut, di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, banyak tentunya yang telah menghafal akan ayat ini.
manfaat dan keuntungan membaca firman Tuhan dan tentunya merenungkannya. Dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Kaitan dengan Amsal 1 ayat 7 tadi. Hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Alkitab ini adalah satu-satunya buku yang menuntun kita kepada keselamatan. Makanya ayat 16 yang sangat terkenal dan yang sering kali dikutip dan dibaca, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memberikan kepada kita pemahaman, pengetahuan tentang teristimewa rencana keselamatan, menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Manfaat yang luar biasa. Kalau Alkitab sangat berfaedah, berarti bagi kehidupan kita. Kembali saya mengajak bagi kita semua untuk mencintai firman Tuhan. Kalau saya katakan memiliki firman Tuhan, tentunya mungkin kita sudah punya Alkitab lebih dari satu. Mungkin di gadget kita banyak terjemahan yang ada di dalamnya. Tetapi apakah kita mencintainya? Apakah kita membacanya? Apakah kita merenungkannya? Apakah kita menghidupkan firman yang kita pelajari, yang kita pahami? Dan apakah kita juga membaginya kepada sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Amsal pasalnya yang ke-30 ayat 5 dikatakan firman Allah itu murni. Mungkin kalau saya terjemahkan lain, katakan lain, firman Allah itu asli. Firman Allah itu adalah kebenaran. Firman Allah itu adalah apa yang menyatakan tentang karakter tabiat Allah. Dan tidak bisa diganti oleh buku yang lain. Semua firman Allah adalah murni. Ya. Firman Allah murni, yang berarti sempurna. Ya, berarti sempurna. Tidak ada, saya ulangi lagi, tidak ada yang dapat menyaingi isi firman Tuhan ini. Saya kembali ke apa yang saya katakan tadi. Itu menuntun kita kepada jalan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, lebih lanjut dikatakan bahwa manfaat daripada atau keuntungan daripada Alkitab adalah mengubah kehidupan. Tentunya mengubah ini kepada yang lebih baik dan benar. Ya, di dalam buku Kebahagiaan Sejati. Mengubah. Nah, ini ketika kita mempelajari firman Tuhan, tidak hanya sebagai suatu ilmu pengetahuan saja, atau hanya sebagai suatu hafalan saja, tetapi sesuai dengan 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 sampai 17 tadi, adalah diharapkan ketika kita merenungkannya, maka ada perubahan dari waktu ke waktu. Ya, ada perubahan. Jika firman Allah dipelajari dengan semestinya, maka manusia yang mempelajarinya akan mempunyai pikiran yang luas, sebuah tabiat yang murni, dan tekad teguh yang jarang kelihatan pada zaman ini. Ya, saya ulangi kutipan ini. Mengubah akan kehidupan kita.
Kalau kita bisa mungkin menceritakan, kalau ada waktu kita menceritakan kesaksian-kesaksian daripada orang-orang yang diubahkan oleh karena firman Tuhan, tetapi tidak cukup. Tetapi mungkin bagi masing-masing kita punya pengalaman tersendiri kita ketika memang benar-benar kita mempelajari firman Allah dengan semestinya. Saya yakin dan percaya ada perubahan dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Mazmur pasalnya yang 119 ayat 11, 45 dan 50, firman Tuhan berkata dalam arti kata bahwa membaca Alkitab membantu mengatasi masalah dan mengurangi stres. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadikanlah firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, kata firman Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan. Oh, kalau saya juga menceritakan pengalaman saya menghadapi pergumulan, kebiasaan saya adalah ketika masih di kampus dulu, pertama adalah kebiasaan saya adalah kalau ada pergumulan, saya ambil lagu Sion, saya menyanyi mulai dari lagu Sion nomor 1, 2, seterusnya kalau tidak tahu lewat, sampai pada akhirnya saya lupa akan pergumulan itu. Dalam arti kata, walaupun tidak mungkin lupa 100%, tapi paling tidak rasa gusar itu, atau istilah sekarang galau itu berkurang, ketika ditambah membaca akan firman Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Di dalam renungan pagi tanggal 18 April, baru beberapa hari yang lalu, saya ingin membacanya, ya, baru beberapa hari yang lalu, renungan pagi kita. Firman Allah adalah mata air kehidupan. Ya, wah menarik ini kalimat pertama ini. Firman Allah adalah mata air kehidupan. Saya membesarkan sedikit dulu yang ini karena terpotong dengan gambar. Ya, firman Allah adalah mata air kehidupan. Apabila engkau mencari mata air hidup ini, melalui Roh Kudus, engkau akan dibawa ke dalam perhubungan yang erat dengan Kristus. Dalam arti kata, kita akan dibawa lebih erat, lebih hari, lebih akrab dengan Tuhan. Kebenaran-kebenaran biasa akan menyatakan diri kepada pikiranmu dalam suatu aspek yang baru. Ayat-ayat kitab suci akan muncul kepada pikiranmu di dalam suatu akan muncul dalam pikiranmu dalam suatu aspek yang baru sebagai cahaya terang. Engkau akan melihat hubungan kebenaran-kebenaran lain dengan pekerjaan penebusan, dan engkau akan mengetahui bahwa Kristus tengah memimpinmu, guru ilahimu ada di sampingmu. Wah, luar biasa ya. Bagaimana berkat dan janji Tuhan di dalamnya ketika kita datang merenungkan firman Tuhan. Kita akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih dan lebih dan lebih setiap saat. Oh, kita juga mungkin akan mendapatkan sesuatu yang baru setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, firman Allah menjadi sahabat dan penuntun. Ya, firman Allah menjadi sahabat dan penuntun. Ambillah kitab sucimu dan mulailah mempelajarinya. Segala catatan suci. Mulailah pelajarinya. Segala catatan suci. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengan minat yang luar biasa ya. Dengan minat. Kerinduan dari hidup kita. Lebih tekun dengan menyelidiki kitab suci. Lebih indah pula dan
kerinduan atau kita dapatkan sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Keinginanmu membaca bacaan yang ringan, ya. Kembali dikutip di sini adalah bacaan yang ringan. Apa bacaan yang ringan? Jenis apa bacaan yang ringan tadi? Tentunya adalah karena bacaan itu adalah bacaan yang tidak membawa kepada keselamatan. Buku Alkitab adalah buku yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Akan menjadi sahabat dan penuntun bagi kehidupan kita. Hal yang lain adalah Alkitab itu adalah berkuasa. Buku yang berkuasa. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tentunya ini adalah pengalaman Yesus ketika dia dicobai. Dia hanya mengatakan ada tertulis, atau demikianlah firman Tuhan, maka dia sanggup mengalahkan ujian daripada kuasa kegelapan itu. Memiliki kuasa memampukan kita untuk mengatasi persoalan, bahkan cobaan-cobaan hidup. Firman Allah satu-satunya kuasa kita. Ya, di dalam Gospel Workers halaman 250 berkata, kehidupan Allah yang memberikan kehidupan kepada dunia adalah di dalam firman-Nya. Oleh firman-Nya lah Yesus telah menyembuhkan dan membuangkan setan. Oleh firman-Nya ia menenangkan laut dan membangkitkan orang mati. Orang-orang menyaksikan bahwa sabdanya disertai kuasa. Ia mengucapkan firman Allah sebagaimana ia telah mengucapkannya kepada semua penulis perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Segenap kitab suci adalah penyataan Kristus, itulah satu-satunya kuasa kita. Itulah satu-satunya kuasa kita. Waktu masih kecil, mungkin saudara-saudara pun mendengarkan kalimat ini, ya, mendengarkan kalimat ini yang kaitan dengan firman Tuhan berkuasa. Diceritakan oleh orang tua pada saat itu adalah ketika saya masih kecil, ketika kita tiba pada masa penganiayaan, nah, ketika yang menganiaya kita mau membunuh kita, katanya pada saat itu bahwa sebutkan salah satu ayat apalan saja yang kita dengar, maka firman itu akan menjadi seperti jerami. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Akan menjadi seperti jerami. Firman kuasa, firman Tuhan memiliki kuasa. Alkitab mengatakan seperti pedang bermata dua. Oleh sebab itu, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman Desire of Ages halaman 83, ini yang keempat menyebutkan begini. Adalah baik bagi kita untuk menggunakan waktu 1 jam setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Tentunya merenungkan Kristus lewat mana? Melalui firman Tuhan. Kalau kita lanjutkan kalimat ini, kalimat kutipan ini menyatakan bahwa adalah lebih baik bagi kita untuk merenungkan waktu 1 jam setiap hari untuk merenungkan kehidupan Yesus, terutama kehidupan akhir-akhir atau akhir-akhir kehidupan daripada Yesus menjelang kematiannya. Renungkan. Tentunya melalui firman Allah, kalau kita dapati secara spesifik apa yang dituliskan di dalam kitab Injil itu. Renungkan. Ya, renungkan di dalam kehidupan kita. Di dalam bahasa Inggris disebutkan bahwa the more you read the Bible, the more you will love the author. Siapa author Alkitab? Adalah Allah itu sendiri. Nah, semakin setiap saat kita membacanya, maka akan muncul kerinduan kita untuk lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita.
Nah, tentunya bagian-bagian terakhir dari firman Tuhan saya pada malam hari ini adalah ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mempelajari Alkitab, ketika kita memahami oleh karena firman itu ditujukan kepada kita, maka ayat yang sangat terkenal di dalam Matius 7 ayat 24-25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan. Ya, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yakub pasal 1 ayat 22-23, hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kalau saya bagi firman Tuhan ini adalah bagian yang pertama adalah kerinduan untuk membaca firman Tuhan, yang kedua ini untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sendiri, menjadi pelaku-pelaku firman. Berbahagialah orang yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini diambil dari Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Oh, kita akan berbahagia kalau kita membaca, kita mendengarkan, dan ditambah kita menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya tidak akan membaca ayat ini karena saya yakin dan percaya sudah sering kali kita membaca akan dua ayat ini, yang Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai 17. Yang di dalamnya dituliskan bahwa ketika orang merenungkan firman Tuhan baik siang maupun malam, maka orang itu mempunyai pendirian berdiri pada pihak yang benar. Ketika kita lebih hari lebih mencintai firman Tuhan, maka di dalam Efesus pasal 6 kita akan menggunakan seluruh perlengkapan Allah. Ya, kita akan menggunakan seluruh perlengkapan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita bersuka cita di dalam firman Tuhan akan membawa kehidupan kita lebih hari, lebih mencintai firman Tuhan. Kita menggunakan waktu terbaik kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita telah merenungkannya, kita akan membagikannya kepada orang lain. Setelah kita hidupkan tentunya, maka kita akan bagikan kepada orang lain. Dengan satu harapan, kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini, karena saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Leo Mamentu untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan bagi kita semuanya. Saat ini waktunya untuk kita berdoa bersyafaat. Yang pertama akan dipimpin oleh Bapak Wahyu Setio yang akan mendoakan fokus doa kita hari ini. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Dikson Sumanung Kalit yang akan berdoa untuk usulan-usulan doa. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Bapak Wahyu. Yes, Mike. Ya. Oke. Sudah siap. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini oleh pertemuan melalui media Zoom ini.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami telah dengarkan. Biarlah itu meneguhkan untuk kami mencintai firman. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau berkenan akan ucapan kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, gunung batu kami dan penebus kami. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mempunyai beberapa permohonan ya Tuhan, di mana banyak negara yang sementara mengalami kondisi terserang wabah virus corona ini. Dan banyak negara yang melaksanakan lockdown sehingga hanya para petugas keamanan yang bekerja menjaga untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan melindungi mereka, memberikan kekuatan, menghindarkan mereka daripada penularan virus ini, sementara mereka bekerja, mengamankan wilayah, menjaga supaya kondisi negara cepat pulih dan terbebas daripada penyebaran virus ini. Karena Tuhan berkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka dalam pekerjaan mereka saat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk wilayah Uni Soviet, divisi Eurasia, di mana termasuk negara Rusia dan Siberia. Kiranya Tuhan melalui penginjilan, walaupun sulit untuk dijangkau penginjilan di sana Tuhan, tetapi biarlah dengan metode-metode yang efektif dapat memperkembangkan dan menjangkau masyarakat di sana, baik melalui siaran televisi maupun radio, bahkan penyebaran traktat dan yang lainnya. Tuhan berkati agar menjangkau negara ini untuk membuka diri mengenal kebenaran Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk negara di mana 10/40 bagian dunia ini menderita. Tuhan kiranya juga menyediakan bagi mereka orang-orang yang mengasihi dan membagikan kasih-Nya kepada negara ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah-pemerintahan untuk mengizinkan rakyatnya untuk memperoleh bahan makanan dan juga bekerja di ladang, menanam makanan. Juga Tuhan kami teringat untuk India yang melakukan lockdown dan melarang rakyat untuk keluar rumah. Tentunya mereka akan menghadapi kekurangan makanan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh menolong negara ini untuk segera lepas daripada penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Sebagaimana dialami oleh beberapa negara lain, biarlah mereka terjaga. Umat-umat Tuhan di sana Tuhan pelihara. Tuhan penuhi kebutuhan mereka sementara mereka mencegah, mereka tinggal di rumah masing-masing untuk mencegah penyebaran virus ini semakin meluas. Kiranya masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia dengan keadaan ini Tuhan boleh menolong kami masing-masing. Demikian juga di negara kami di Indonesia ini, biarlah kami, masyarakat kami tetap patuh kepada aturan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, memelihara kesehatan, untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini semakin meluas. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin gereja, baik dari General Conference, divisi, uni, daerah, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin gereja untuk mengambil keputusan yang penting untuk masa depan sebagai akibat dari krisis kondisi yang sekarang ini dihadapi. Biarlah keputusan-keputusan itu memperoleh hikmat daripada Tuhan untuk boleh berguna dalam kebutuhan gereja dan juga anggota-anggota jemaat dimanapun berada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami
yang telah memberikan kesaksian dalam 100 hari berdoa. Sudah beberapa yang terlewati memberikan kesaksian yang menguatkan kami antara satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan lah yang menuntun mereka, memberikan saksian itu dan menguatkan kami semua. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Dan Tuhan selalu memberikan terbaik pada kami tepat pada waktunya. Juga ya Tuhan, biarlah para pemimpin gereja menurunkan pengeluaran-pengeluaran sehingga tidak merugikan orang dan tetap dilaksanakan pekerjaan misi penting daripada gereja ini untuk berjalan maju ke depan menjangkau dunia sehingga Kristus segera datang. Terima kasih Tuhan, biarlah permohonan doa kami dan apa yang kami renungkan, yang kami pikirkan berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkenan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kami. Dan biarlah doa ini akan disambung oleh Pendeta Dikson. Ya Allah, Bapa Semawi dalam surga, menyambung doa hamba-Mu Bapak Wahyu. Pada malam hari ini, pokok-pokok doa yang telah disampaikan, memohon kepada Allah Sang Penyembuh ajaib, bagi yang sedang sakit, seperti hamba-Mu Pendeta Aham Marbun, Pendeta Effendi Syanturi, Bapak Ishak Suherman, Floyd Ribob, yang juga adalah teman istri hamba, Ibu Nelly Runtu Borunenggolan, Pendeta Asep Supriyatna, Ibu R. Ginting, Royke, juga Pendeta Stephen Rantung dan Ibu. Kemudian Ibu Lamria Mamora Tambunan, Ibu Lili Pinontoan, Ibu Tuturong mertua dari Bapak Budi Darmadi, Bapak D. Pakpahan, suami Ibu Purba, Bapak Anton Sidalahi di Jakarta, Ibu R. Panjaitan Boru Simbolon, serta Pendeta Linton Hutagaul dan Bapak Nofri Langi dan Bapak Lester Limbong. Ya Allah, seingat kami telah beberapa kali kami naikkan nama-nama ini dan ditambahi yang lain untuk memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu, agar mereka boleh mendapatkan harapan dan kerinduan mereka untuk kesembuhan dan kepulihan mereka, untuk menjadi berkat sukacita dan juga menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga Tuhan, pokok doa bagi anak-anak Tuhan yang mengalami cancer survivor, seperti Ibu Mena Fernandes Buru Manurung, Albert Timotius Molana, Ibu Betty Pintoko, Ibu Tiomsi Gultom, Ibu Dewi Ginting. Tuhan, kadang kami alpa, mungkin kami tidak sengaja, mungkin kami tidak tahu dan sadar, atau mungkin ada kelalaian kami. Ya Bapa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sementara mereka masih dapat bertahan saat ini, biarlah Tuhan juga akan berbelas kasihan untuk harapan dan kerinduan kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk penghiburan sejati dari surga bagi yang berduka, keluarga Bapak M. Panjaitan, keluarga Bapak Zen Ingkiriwang, Saudari Cindy dan keluarga atas diizinkan Tuhan, Bapak Yongki ayah beristirahat dari jerih lelah di dunia. Kiranya janji-Mu dan harapan yang Engkau berikan dalam firman-Mu menjadi bagian mereka. Mereka akan terhibur dan tetap kokoh iman percaya mereka
untuk berfokus setia kepada Allah Sang Halik Pencipta dan manusia sampai Maranatha. Tuhan, kami juga berdoa untuk permohonan penyertaan dan berkat-Mu bagi para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para medis, dan seluruh pegawai di Rumah Sakit Advent yang ada di Indonesia. Semoga Engkau membungkus dan menyelimuti mereka, agar ketika mereka menghadapi para pasien COVID-19, mereka akan terhindar, dan demikian juga dengan keluarga mereka. Seluruh relawan yang berada di garda terdepan, Tuhan juga akan bungkus dan naungi mereka dalam kekuatan dan kesehatan yang prima dengan hikmat-Mu. Bagi Dior Manta Tambunan, Yetro Sinambela, Piliana Endang Saputra, semoga mereka juga akan boleh tetap sehat dalam melakukan tugas mulia ini untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang muda yang sementara mencari pekerjaan meskipun dalam wabah virus saat ini terhalang. Dan juga yang sedang mencari pasangan hidup. Ya Allah, ya Tuhan, biarlah mereka boleh ingat Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya, di mana Tuhanlah yang akan diandalkan dalam segala apapun yang mereka maksud dan tuju dan rencanakan. Sehingga kerinduan mereka, harapan mereka, boleh terkabul sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang merindukan buah hati kandungan mereka, putra-putri yang akan Engkau lahirkan. Keluarga Kristen Firman, keluarga pendeta muda Rolandes Sihotang di Lampung, keluarga pendeta muda Edi Mangin di Jambi. Tuhan, kami percaya Engkau yang telah menumbuh kembangkan, Tuhan juga akan terlibat hingga proses kelahiran, baik anak yang ditunggu sehat dan demikian juga dengan ibu yang melahirkannya. Kami berdoa untuk anak kami Leandro Canavaro Banjarnahor dalam proses pemulihan pasca operasi. Anak kami ini masih kecil, Tuhan, tapi telah mengalami sebuah kelemahan. Tapi kami percaya sementara ke depan bertumbuh berkembang, Engkau yang telah menyembuhkannya, memulihkannya, akan memberikan kesehatan yang prima, dan kami telah menyaksikan mujizat Tuhan di dalam cita-cita dan masa depannya bersama dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Robert Damaling, agar urusan tiketnya untuk rencana pulang dari Houston ke Indonesia semuanya sukses lancar, karena Tuhanlah yang senantiasa diandalkan. Tuhan, demikian juga dengan Ibu Fitri yang sedang hamil dan juga mengalami karir hemofilia di Jemaat Tambang Besi di Bandar Lampung. Bapa, berikan ketenangan hati dan kedamaian. Biarlah suami istri yakin sepenuh, sekalipun ada traumatik untuk yang lalu, tapi bila mana dengan iman sebesar biji sesawi pun yang mereka miliki, maka gunung kekhawatiran itu akan boleh dipindahkan, dan anak yang akan dilahirkan ini boleh menjadi anak Tuhan, oleh karena mereka bernajar sama seperti Hana kepada Samuel. Dan kiranya juga yang lain ya Bapa, melalui kelemahan-kelemahan yang Engkau izinkan terjadi, lepas pribadi akan melahirkan nazar dalam komitmen hidup mereka bagi Tuhan. Dan Allah yang Maha Mendengar melalui malaikat-Mu yang kudus akan mencatat nazar itu untuk membawa harapan dan kerinduan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau akan menyempurnakan doa ini, sebab semuanya kami alaskan dalam satu nama yang ajaib dan maha kuasa, Tuhan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Wahyu dan juga Pendeta Simanungkal yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Demikianlah rangkaian perbaktian kita pada malam hari ini. Kita akan akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Leo Mamento. Kita sama-sama berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, oleh karena kasih setia Tuhan yang telah menjadi bagian kami, khususnya malam hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama dalam rangkaian 100 hari berdoa di hari yang ke-25. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang boleh menjadi bagian kami agar kami memahaminya, kami menghidupkannya, dan kami membagikan kepada orang lain. Memberikan contoh kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam merenungkan firman Tuhan, di dalam menghidupkannya ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dan mampukan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami semua yang telah mengikuti kebaktian pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati kami, juga berkati Tuhan panitia yang telah mengatur jalannya ibadah ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati, dan untuk malam-malam berikutnya, semua yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Leo yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Vera Manalo.